wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Wa lal mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Berjumpa lagi dengan saya, melanjutkan pelajaran yang sudah kita bahas kemarin tentang pelajaran ilmu nahwu. Semoga tidak ada halangan nanti kita bulan November tanggal 22 kita insya Allah bertatap muka pembelajaran bersama di kelas. Yang jauh-jauh dijaga kesehatannya, jangan pergi-pergi kemana-mana kalau tidak ada butuh dan penting yang sangat mendesak. Dan jangan lupa mengisi kemarin yang sudah dibagikan pada wali-wali kelas kemarin, itu mengisi lembar persetujuan itu nanti untuk persyaratan untuk masuk waktu kita tatap muka KPM bersama. Melanjutkan pelajaran nahwu yang sudah kita bahas kemarin, nanti kita ada dua topik pembahasan. Kemarin sudah saya beri catatan 2 kali. Yang pertama itu tentang i'rab jazm, dan yang kedua itu tentang faslun al-mu'robat. Nah, sekarang kita membahas tentang i'rab jazm dulu ya. Al-jazm, i'rab. I'rab kemarin terbagi menjadi 3 atau 4. I'rab terbagi menjadi 4. 1 rafa, 2 nasab, 3 khafad atau jer, yang keempat adalah jazm. Rafa sama juga dengan dhammah, fathah, kasrah, lalu sukun. Dhammah, fathah, kasrah, sukun. Ini harus hafal ya. Dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Rafa kemarin sudah kita bahas, nasab kemarin sudah, khafat atau jar kemarin sudah. Kita membahas pada i'rab jazm. Pertemuan kali ini kita membahas i'rab jazm. I'rab rafa, fathah, rafa, nasab, jar sudah kita bahas kemarin. Faham atau faham? Insyaallah semua paham. Nah, kita membahas tentang i'rab jazm. Kali ini kita membahas tentang i'rab jazm. I'rab jazm itu apa sih? Jazm itu sama juga dengan apa ini? Sukun. Sukun itu pilih. Sukun apa surya? Nah, sukun. Sukun ini yaf. Nah, ini jenis sukun sing diwaca sukun atau mati. Itu jenis sama juga i'rab jazm. I'rab jazm sukun. Nah, walil jazmi alamatani as-sukunu wal hadf wal khafdu. Jazm ini terbagi menjadi 2 alamat. Yang pertama itu sukun, yang kedua itu adalah al-hadfu. Sukun sama juga yang saya contohkan tadi, sukun jazm ini mempunyai 2 alamat. Satu adalah sukun, yang kedua adalah al-hadfu. Sukun mempunyai alamat. Sukun menjadi i'rab jazm itu bertempat pada satu tempat, yaitu apa? Fi'il mudhari' shahih akhir.
Fi'il mudhari' shahih akhir. Maksudnya fi'il mudhari' shahih itu akhir itu apa? Fi'il mudhari' yang akhirnya tidak kemasukan huruf ilat. Maksudnya huruf ilat itu apa kemarin? Huruf ilat. Huruf ilat itu adalah wawu, alif atau ya, tiga ini. Dia fi'il mudhari' yang akhirnya tidak ada wawu, alif atau ya ini ya, salah satu tiga ini. Berarti contohnya seperti fa'ala yaf'alu, yansuru, yadribu, yaftahu dan yang lain-lainnya. Contohnya seperti lafaz yaftah, yaftahu. Yaftahu ini adalah fi'il mudhari' shahih akhir. Fi'il mudhari' shahih akhir karena apa? Akhirnya tidak berubah wawu, alif atau ya. Ini namanya fi'il mudhari' yang shahih akhir. Nah, ini ketika apa fi'il mudhari' ketika jazm itu ditandai dengan sukun. Contohnya ketika harus ada amil yang menjazmkan. Contohnya yaftahu, contohnya ketika ada yang menjazmkan menjadi lam yaftah. Lam yaftah, tidak membuka, lam yaftah. Nah, ini fi'il mudhari' shahih akhir ketika fi'il mudhari' akhir shahih akhir ketika sukun dialamati, ketika fi'il mudhari' ya, fi'il mudhari' itu ketika jazm dialamati dengan sukun. Itu maksudnya fi'il mudhari' shahih akhir ketika jazm dialamati dengan sukun. Lah, contohnya nek sing fi'il mudhari' ora shahih akhir piye, Pak? Contohnya ngene. Contohnya padha ae ngeten. Sami saya contohkan lagi seperti lafaz yang suruh. Ketika ada lam ya menjadi lam yansur. Ketika dalamnya lam yansur ini ketika fi'il mudhari' shahih akhir dia ketika jazm dialamati dengan sukun. Lam yansur. I'rabnya apa? I'rabnya jazm ditandai dengan sukun karena fi'il mudhari' shahih akhir. Fi'il mudhari' yang tidak shahih akhir ya ada, contohnya seperti lafaz yad'u. Ini fi'il mudhari' 4 hurufnya yad'u. Terus yakhsha, ya ini ya maksudnya ini lam yakhsha yad'u. Ini fi'il mudhari' yang tidak yang mu'tal akhir. Kalau yang ini kan namanya fi'il mudhari' shahih akhir. Kalau yang yad'u yakhsha ini adalah fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu apa maksudnya? Yang akhirnya merupakan salah satu huruf ilat. Yad'u berupa wawu. Wawu ini adalah huruf ilat, maka di sini namanya fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Alif atau ya. Yaksha berarti berupa ya. Asalnya yakshayu. Asalnya yad'u, asalnya yad'u, yaf'ulu, yakshayu, yaf'alu. Asalnya ngoten. Karena huruf ilat menyandang harokat maka disukun, nanti ada pengilalan di ilmu sorof nanti ada. Makanya ini yaksha, ini yad'u. Maksudnya ngoten yad'u ngoten. Aslinya yad'u. Nah, ini namanya fi'il mudhari' mu'tal akhir. Yang dua ini yang pokoknya yang akhirnya berupa salah satu huruf ilat itu namanya fi'il mudhari' shahih mu'tal akhir. Ketika fi'il mudhari' yang tidak berupa huruf ilat yang akhirnya ini loh ha ro ini tidak berupa huruf ilat namanya fi'il mudhari' shahih akhir. Seperti itu. Oke, paham nggih? Gampang fi'il mudhari' itu gampang. Pokoknya ketika ada amil jazm seperti lam, alam dan
dan yang lain-lainnya nanti ketika kita bahas pada pertemuan yang akan nanti ada amil-amil jazm itu ada. Maka ketika fi'il mudhari' shalih akhir ketika jazm ditandai dengan sukun, maksudnya seperti itu. Oke, saya hapus. Lalu wa al-hadfu wa ammal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari' mu'tal akhir. Nah, mu'tal akhir mau kalau fil af'ali allati rafuha bisa batin nuni. Al-hadfu itu memiliki dua tanda. Ada al-hadfu memiliki satu, kalau ini yang dua. Yang pertama itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Yang kedua itu adalah af'alul khamsah, ya. Al-hadfu itu artinya apa? Membuang. Membuang itu bisa menjadi tandanya i'rab jazm. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti yahsyayu, yahsyayu. Seperti tadi ada yahsya, ada yarmi, ada yad'u. Itu akhirnya ketika jazm itu ditandai dengan membuang. Contohnya yang ini ya, fi'il mudhari' mu'tal akhir itu adalah yang akhirnya kemasukan, yang akhirnya berupa salah satu huruf ilat. Contohnya yad'u. Terus yahsya, ini ada ya-nya. Terus ini dulu yad'u berarti fi'il mudhari' mu'tal akhir karena akhirnya berupa wawu dan ini berupa ya. Ini namanya fi'il mudhari' mu'tal akhir lah. Ketika jazm itu ditandai dengan membuang atau al-hadfu. Contohnya seperti ini. Lam yad'u, ketika kemasukan lam ini adalah salah satu amil jazm. Ketika kemasukan lam berarti menjadi lam yad'u. Lam yad'u. Contohnya seperti itu. Lam yad'u. Ada yang lain lam yad'u. Lam yahsya menjadi lam yahsya, ya-nya ini dibuang, wawunya ini dibuang. Yahsya menjadi lam yahsya. Sya ini tidak ada ya-nya, kalau ini ada ya-nya. Lam yahsya menjadi lam yad'u. Lah lam yad'u berarti i'rabe apa? I'rabe jazm. I'rabe jazm tandanya apa? Membuang al-hadfu. Kalau ini membuang wawu, kalau lam yahsya ini adalah membuang ya. Itu tandanya i'rab jazm. Contohnya seperti itu. Contohnya lagi seperti lafaz yarmi. Yarmi ini asalnya ada ya-nya, yarmi seperti ini. Asalnya yarmiyu, yaf'ilu, yarmi. Makanya ini tidak yarmi seperti ini, yarmi. Ketika dia, ini yang namanya fi'il mudhari' mu'tal akhir ya. Akhirnya ada huruf ya-nya, berarti huruf ilat. Ada ya-e berarti huruf ilat. Berarti ketika jazm dia ditandai dengan membuang. Contohnya berarti lam yarmi.
seperti ini, lam yarmi, lam yahsha fayashu fi'il mudhari jam. Nah seperti itu. Lam yad'u, kenapa kok dibuang? Nah saya tak golek mana. Lam yahsha fayashu fi'il mudhari jamun bilam wa alamatin jazmu fahadful alif niyabatan anis sukun. Kenapa kok dibuang? Karena di situ niyabatan anis sukun. Dia apa? Dia mengganti posisinya sukun. Ya, ini kan ya mati. Wawu mati. Ya mati, wawu mati. Ketika dibuang itu sama juga niyabatan anis sukun. Sama juga mengganti, itu menjadi ganti dari sukun. Kenapa wawu dan ya-nya dibuang? Itu niyabatan anis sukun, menjadi pengganti dengan apa? Dengan harokat sukun. Yarmi, ya-nya dibuang karena menjadi ganti sukun. Nah kenapa kok orang lam yarmi langsung ini Pak? Nah, itu ya memang sudah kaidah. Kalau lam yarmi kan bisa, ini lafaznya sukun. Nah itu namanya sudah kaidah, membuang itu sudah kaidah. Makanya ya ini ya-nya ini dibuang menjadi lam yarmi. Asalnya yaf'ilu, asalnya yarmiyu, asal ala wazni yaf'ilu. Ya dibuang menjadi ganti i'rab jazm. Ya-nya ini dibuang menjadi ganti i'rab jazm, seperti itu. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, paham nggih? Menjadi pokoknya bedanya ketika fi'il mudhari ini kurang mudhari ya. Maaf. Fi'il mudhari shahih akhir itu ditandai dengan sukun. Ketika fi'il mudhari mu'tal akhir itu ditandai dengan al-hadfu, membuang. Nah, yang kedua, al-hadfu yang kedua itu adalah af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu apa? 5 fi'il. Pokoknya af'alul khamsah itu apa? Fi'il mudhari yang bertemu dengan wawu jamak atau alif tasniyah atau ya muannas mukhatabah, itu adalah af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu ada 5 kemarin. Apa? Yaf'aluna, taf'aluna, tak sambung ya. Iso yaf'aluna, taf'aluna. Iso yaf'alani, taf'alani, karo taf'alina, taf'alina. Ini catatannya wis ono. Pokoke yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, iso bu ulah wae terserah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'alina. Itu namanya af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah itu ketika jazm itu ditandai dengan membuang akhirnya. Lam yadriba, contohnya seperti ini. Wazannya yaf'alani. Yaf'alani ya. Yaf'alani, lam yadriba, lam tadriba, lam
menjadi lam yaf'alani, menjadi ketika kemasukan lam menjadi lam yaf'ala, nunnya ini dibuang, tidak ada nunnya, nun yang di sini loh dibuang menjadi lam yaf'ala, seperti itu. Lam yaf'ala itu sebagai wazannya saja, ya, sebagai wazannya saja, bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak atau ya muannas mukhatabah. Seandainya seperti lam yadribuna, ojo mukul sapa sira kabeh, yadribuna, yadribuna ini adalah af'al khamsah, yaf'iluna, taf'iluna, yaf'alani, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, lalu taf'ali, taf'alina. Pokoknya bukan hanya wazan seperti itu, pokoknya af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas mukhatabah, yadribuna. Ketika kemasukan lam menjadi membuang, berarti menjadi lam yadri, lam yadribu, lam yadri, lam yadribu. Nun di sini ini dibuang sebagai ganti dari sukun, sebagai ganti dari sukun yang tidak bisa menempati sukun yang mosok lam yadribuna seperti ini, nggak bisa ya, sebagai ganti sukun yang tidak bisa menempati seperti ini. Maka di situ sukun karena tidak bisa menempati di akhirnya, maka diganti dengan apa? Diganti dengan pembuangan nun. Nanti ada yang bab selanjutnya yang kalau waktunya sampai nanti saya terangkan, tapi kayaknya tidak nyampe ya. Nanti pekan yang akan datang, pekan yang selanjutnya saja kita bahas tentang, nanti kan ada apa, i'rab itu yang ditandai dengan secara harokat saja atau ditandai dengan huruf. Seperti ini namanya ditandai dengan huruf, nanti seperti ini ditandai dengan harokat. Nah, intinya af'alul khamsah ini ketika kalian bertemu alif tasniyah atau wawu jamak atau ya muannas mukhatabah, ketika jazm itu ditandai dengan membuang af'alul khamsah. Nek fi'il mudhari itu contohnya kayak nahwu lam yahsha. Nek sing iki contohnya kayak nahwu lam yadribu. Sini kan yadribuna, berhubung ini tidak bisa, namanya dibuang menjadi lam yadribu, lam yahsha. Al-hadfu atau membuang menjadi jazm. Al-hadfu menjadi tandanya i'rab jazm itu bertempat pada dua tempat. Satu, fi'il mudhari' mu'tal akhir yang akhirnya ada salah satu huruf ilah, ketika kemasukan amil jazm dia membuang ini hadfu ya, ini membuang ya, hasilnya yahsha, ada yaknya ini dibuang. Kalau yadribuna adalah hadfu nun, membuang nun, aslinya yadribu. Nah, berhubung nunnya tidak bisa bertempat, ini dibuang menjadi tanda i'rab
tanda i'rab jazm. Seperti itu. Membuang menjadi tandanya i'rab jazm bertempat pada dua tempat. Yang pertama itu adalah fi'il mudhari' mutal akhir, yang kedua adalah af'al khamsah. 5 fi'il. Pokoknya intinya diingat-ingat, ketika fi'il mudhari' shahih akhir itu ditandai dengan sukun, ketika fi'il mudhari' mutal akhir itu ditandai dengan al-hadfu ketika i'rabnya itu jazm. Oke, intinya seperti itu. Pembahasan i'rab kita sudah selesai. Maka dari itu nanti ketika berjumpa atau ada beberapa penjelasan yang kurang jelas, kita bahas lagi. Segeralah ditanyakan, karena setelah bab i'rab ini selesai, nanti kita membahas pada bab-bab yang lebih sulit lagi. Bukan saya menakut-nakutin ya, intinya lebih sulit lagi. Ketika bab i'rab ini belum paham, silahkan tanyakan, karena kok dari awal nanti ketika kalian kurang paham, nanti seterusnya kesulitan. Kesulitan. Nanti ini kita ringkas, bab i'rab ini kita ringkas pada faslun yang sudah saya bagikan kemarin. Bahasan faslun al-mu'robat ditandai dengan huruf atau ditandai dengan harokat. Itu nanti ada yang ditandai dengan harokat itu seperti isim mufrad, jamak tasir, jamak muannas salim, lalu fi'il mudhari' lam yattasil bi akhiri syai'un yang saya jelaskan kemarin. Itu ringkasan dari semua pelajaran i'rab antara rafa', nasab, khafad atau jar sampai jazm. Itu diringkas menjadi faslon kemarin. Simpelnya itu ada beberapa kalimat yang ditandai dengan harokat seperti dhammah, fathah, kasrah, sukun. Ini ditandai dengan harokat. Yang ditandai dengan huruf seperti lafadz ya seperti ini, yadribuna. Kok iso i'rabe iso jazm padahal iki yadribu adalah wawu. Ini ada pembuangan. Nah, namanya itu secara huruf. Yadribu zaiduna kok bisa i'rabnya rafa ditandai dengan wawu. Lah ini secara wawu ini sebagai secara huruf, secara harokat dan secara huruf. Seperti itu keterangan saya. Apabila ada beberapa pertanyaan yang kurang memahami, silahkan segera ditanyakan. Semoga kalian semua baik-baik saja sehingga kita nanti bisa segera berjumpa. Kurang lebihnya dari saya sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.